Kita semua ayo sebagai anak-anak Tuhan tepat waktu ya. Kalau di dalam ini kan anak sama-sama bekerja sama Tuhan. Kenapa dong? Semua penjelasan saya masih dalam bahasa Indonesia, tapi karena ini sebagai jembatan tiba doa dan banyak yang memang Ya, yuk. Iya ada kita. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami. Ini setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa pujian bagimu.
kami bawa syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih.
Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi hidup kami sehingga kami boleh ada di tempat ini hari ini. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Karena kami tahu tidak semua orang terpilih boleh datang ke tempat ini. Tapi Engkau memilih kami Tuhan. Engkau beri kami kesempatan. Engkau beri kami kesehatan. Karena Engkau Tuhan berkenan atas setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan iya Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita ada di Gunung Tabor. Dan kita semua tahu ya bagaimana sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi di tempat ini. Dari kisah perjanjian lama saudara ya, gunung ini adalah ya gunung yang tempat perbatasan dari ya 3 wilayah, yaitu suku Sebulon, Isakar dan suku Naftali. Ya, dan kita tahu bersama sebuah sejarah atau sebuah kisah yang luar biasa yang tercatat dalam Alkitab di tempat ini adalah ketika seorang wanita yang bernama Deborah itu menjadi hakim. Saya pakai kacamata ini karena di sana silau sekali ya, nggak apa-apa ya, saudara tidak terganggu ya. Tuhan tidak melihat kacamata kita ya, karena silau saudara. Jadi ketika saat itu saudara yang kita lihat bersama, kita buka Hakim-Hakim pasal yang keempat. Ya, ada seorang wanita yang luar biasa yang dipakai Tuhan ya. Diangkat menjadi nabi pada zaman itu, dan bagaimana Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan kepada mereka ya lewat penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat. Hakim-Hakim pasal yang keempat, kita baca ayat yang pertama, judulnya Deborah dan Barak. Saya baca ayat 1, saudara 2. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Yang memerintah di Yasor, panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 4. Seorang Nadia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. 6. Ia menyuruh Barak yang engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabim dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. 8. Jawablah kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. 10. Dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, dan Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa.
Dan setelah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kedes. 12. Dikerahkannya lah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia di Haroset Hagoyim ke sungai Kison. 14. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. 16. Tidak ada seorang pun yang tinggal. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin dan Raja Yasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku air minum sedikit, air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. 20. Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnyalah pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu diletakannyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. 22. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin Raja Kanaan itu. Haleluya saudara, kalau kita melihat di sini saudara, dikatakan di sana bahwa Tuhan itu menyerahkan orang Israel ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan. Setiap kali orang Israel berbuat dosa, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam malapetaka, ke dalam masalah, ke dalam tangan raja-raja lain. Dan ketika akhirnya dari dulu sejarah Israel itu berdosa, bertobat, dihukum, berdosa, dihukum, bertobat, berdosa lagi, dihukum lagi, bertobat lagi. Ya, yang kita belajar di sini jangan jadi sama seperti orang. Ya, berdosa, tobat, dipulihkan, habis itu dosa lagi, ya. Saudara, ketika mereka diserahkan kepada tangan Yabin Raja Kanaan, lalu orang Israel itu berseru kepada Tuhan. Kemarin kita belajar di sana, mereka dipatok ular karena berdosa, mereka berseru kepada Tuhan. Dan ketika hari ini mereka berseru kepada Tuhan, dikatakan karena apa saudara? Sisera itu mempunyai 900 berapa? Ya, kereta besi, dan selama 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun itu lama atau cepat? Lama. Saudara, 900 kereta besi. Bayangkan ini berapa ribu tahun lalu sudah punya kereta besi. Zaman sekarang itu seperti tank, ya. Bayangkan kalau mereka itu sudah punya tank dan mau berperang, ya, itu kira-kira menang atau kalah? Ya, pasti mereka menang, orang Israel kalah. Tetapi saudara, pada waktu itu ada seorang nabiah yang bernama Deborah. Ya, seperti Debbie saudara ya. Lalu dia itu diurapi oleh Tuhan adalah seorang nabiah menjadi hakim. Kita tahu sejarah bangsa Israel sejak dipimpin Musa, lalu Yosua, setelah itu hakim-hakim sebelum menuju kepada raja ya. Nah, waktu itu Deborah itu menjadi hakim karena belum ada raja waktu itu, hakim ya.
Ketika Deborah menjadi hakim, Tuhan angkat dia diurapi, kerjaannya tiap hari itu konseling. Orang-orang Israel yang ada masalah datang kepada dia di bawah pohon. Tadi dikatakan ya dia duduk di sana di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel untuk mereka datang berhakim kepadanya. Ada masalah datang, kita ini ada masalah gini-gini, Deborah menyelesaikan. Lalu satu saat Deborah itu menyuruh memanggil Barak, yaitu ya jenderalnya, panglima perang. Dia bilang, Barak, Tuhan bicara nih kepada saya. Ya, majulah bergerak menuju Gunung Tabor. Saudara ada di satu tempat yang ada kisahnya di dalam Alkitab. Lalu Deborah berkata, maju. Tuhan bilang bergerak menuju Gunung Tabor, bawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon. Secara logika ya, Barak berpikir, mana bisa ya saya melawan orang yang punya 900 kereta kuda yang begitu luar biasa. Ya, tapi Tuhan yang berkata, dia bilang aku akan menggerakkan Sisera, panglima ya tentara Yabin itu dengan kereta-keretanya dan pasukannya menuju kepada engkau ya ke Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Selalu bangsa Israel itu melihat kemenangan bukan karena kekuatan mereka. Tadi kita sudah masuk ke kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang pertama kali ditaklukkan oleh bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan kota Yeriko mereka masuk itu bukan dengan peperangan. Saudara tahu sejarahnya dengan apa? Puji-pujian, sorak-sorai, sehingga tembok Yeriko roboh. Kenapa Tuhan izinkan? Kota pertama kali yang mereka masuki itu bukan dengan kekuatan mereka. Sekali lagi Tuhan mau bilang bukan dengan kuat gagahmu, tapi dengan keperkasaan tangan Tuhan. Ya, kita semua ini saudara bukan karena kuat gagah kita. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, kita masih ada semua karena anugerah Tuhan. Ya, kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya bangsa Israel melihat sungguh bukan karena engkau. Bukan karena kita, tapi karena ada satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan. Hari ini masalah apa yang sedang saudara hadapi? Bagaimana beratnya? Jangan berkata Tuhan rasanya nggak ada jalan keluar. Ingat, kuasa yang menyertai kita itu adalah kuasa yang besar. Yang lebih besar daripada segala kuasa yang ada. Mau dia punya kereta kuda 900, mau 9.000, mau 9 juta, itu bukan masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa. Bahkan hari ini ketika mungkin dokter vonis sakit kita, ya ketika Tuhan bilang kita belum waktunya mati, maka tidak akan mati saudara. Tapi Barak ini ragu. Dia bilang benar gak Tuhan yang suruh? Begini aja deh. Ya kalau memang itu Tuhan yang suruh, kalau kamu maju, aku maju. Ya, saya kemarin tuh dengar dari beberapa orang bilang ke saya, aduh Bu, kita tadinya mau ke sini itu juga sudah deg-degan. Tapi waktu dengar Ibu Debbie ngomong di Zoom itu, ya, kok kayak nggak ada apa-apa ya. Kalau Bu Debbie berangkat, pokoknya saya berangkat. Ini mirip-mirip Barak juga ya. Ya, jadi saya dijadikan tumbal ini ya. Ya kayak yang lalu kita berangkat pesawat rusak. Semua pada takut. Aduh bagaimana ya? Saya dengar mereka bilang, kalau kita Bu percaya, kita cuma lihat apa? Ada Pak Daniel, ada anak-anaknya. Ya. Wes kalau mereka berangkat pokoknya kita juga berangkat. Karena ya enggak mungkin lah mati, Tuhan masih pakai kok ini keluarga. Kadang-kadang agak-agak ya saudara ya. Ini namanya kan titip iman toh. Ada peserta yang bilang sama suami saya, Pak, saya sebenarnya nggak punya iman mau berangkat. Saya titip iman sama Pak Daniel ya. Suami saya bilang kalau titip dolar bisa Pak, titip iman nggak bisa. Ya, jadi saudara, Barak ini ragu. Bener nggak? Karena secara manusia nggak mungkin kita maju melawan bangsa dengan kekuatan yang besar. Secara teknologi mereka lebih maju, sudah punya kereta. Israel tidak punya apa-apa. Lalu dia bilang sama Deborah, oke lah ya kalau Tuhan suruh. Ya, kalau memang kau bilang Tuhan yang suruh, kau harus ikut. Ya, ya kalau Deborah berpikir memang itu Deborah dapat dari Tuhan, kira-kira dia maju nggak saudara? Maju. Ya maju, karena dia yakin memang Tuhan yang menjamin. Saya tuh berdoa kemarin tuh gini, Tuhan,
saya juga ragu-ragu mau berangkat saudara. Karena kita ini sudah berdoa dulu, sudah terlepas dari perang. Tunggu waktu yang tepat ya, dapat reschedulean ya bulan ini tanggal ini. Puji Tuhan, sudah lama perang itu selesai. Ya, orang-orang yang pergi sudah lolos. Saya tanya Michael Gunawan, gimana Pak? Beres, aman Bu. Saya tanya Pak Gilbert, gimana? Aman Bu. Apalagi kita sudah semakin jauh kan? Ya, tinggal 2 hari mau berangkat. Ya, Israel diserang lagi dengan 200 rudal. Nah. Ya. Jadi saudara, saya bilang, Tuhan opo meneh iki ya. Kalau orang Jawa bilang, apalagi nih Tuhan, baru seneng-seneng, yes sudah aman ya. Aman. Puji Tuhan, udah mau berangkat ya. Sudahlah, saya juga ya udahlah ya. Saya tahu juga ini semua pasti menaruh imannya sama saya ini. Jadi kalau saya lemah pasti juga nggak jadi gitu ya. Orang ragu-ragu tanya, Ibu Debbie yakin? Yakin? Ya wis kan, hidup mati di tangan Tuhan. Karena saya paling posisi serba salah. Kalau saya mundur, ya uang angus, saudara bilang, Bu Debbie itu enggak punya iman sama Tuhan, kayak gitu. Kalau saya maju ada apa-apa juga, ya saya juga yang tanggung jawab tuh. Ya itulah hamba Tuhan tuh. Maju kena, mundur kena. Tapi saya percaya semua yang ikut hari ini imannya luar biasa. Amin. Ya. Terus ya sudah enak ini ya, sudah ya, saya berdoa lagi, Tuhan tanda ini. Karena waktu itu katanya Israel mau serang balik. Saya telepon Geva di Israel. Geva gimana? Aman. Israel mau nyerang nggak? Nggak Abu nih. Sudah ada berita Israel tidak serang. Agnes bilang nggak akan menyerang. Oke Tuhan, saya minta tanda ya. Kalau sampai kita berangkat Israel tidak menyerang, saya berangkat. Tapi kalau kita sudah mau berangkat Israel menyerang balik, saya tidak mau berangkat. Terserah saudara mau bilang apa. Emang gue pikirin. Sorry ya. Kan boleh kita minta tanda toh. Sudah mau berangkat, Dubai banjir. Koyo pas pesawat kitanya transitnya ke Dubai. Dari Tel Aviv di reschedule ke yang aman aja Nes, yang aman kemana? Ke Dubai. Ya, supaya aman. Israel Tel Aviv itu sering-sering nanti apalagi yus kita lewat Dubai aja. Makanya jangan suka cari tempat aman. Jangan kayak barak saudara ya. Sukanya cari tempat aman. Ya udahlah, Ida mau berangkat Dubai banjir. Saya bilang ini apa lagi Tuhan? Tuhan kok yo kayak begini banget. Saya udah bilang, Nes pastiin loh, kita pasti ndak berangkat besok. Oh berangkat kok dari Emirates-nya. Saya ndak mau ada peserta yang keleleran di bandara. Pastikan ke Emirates, tetap on schedule. Itu sudah tertampung 15.000 penumpang di Dubai. Tapi saya sudahlah Tuhan, bener malam itu ndak berangkat. Saya bilang sama suami, kalau kita ditunda sampai besok malam lagi saya ndak mau berangkat. Apalagi kalau saya berdoa Tuhan, munculkan berita Israel menyerang Iran. Munculkan berita itu Tuhan. Karena jujur saudara, aduh udah malas banget. Dalam hati saya bilang sama suami, ini kalau ndak berangkat saya langsung lari ke sekolah Alkitab ngajar di Bandungan. Ya, lebih berarti itu daripada begini ini bikin apa? Aduh kok tidak pasti semua. Saya pikir kalau kita sudah sampai di Dubai, terus tiba-tiba tidak ada penerbangan kayak yang kemarin, disuruh tunggu sampai tanggal 26. Iya, dia bilang, saya bingung Bu, saya sampai tanggal 26 ngapain di Dubai? Iya, kalau orang ada duit sudah suruh nginep terus ya. Oh mungkin kemarin hotelnya ditanggung sama Dubai, tapi dia mau 6 hari di hotel terus, stres nggak? Iya, pengennya healing malah sinting kan begitu. Saya bilang, waduh iya Pak, iya Bu, kita tanggal 26 baru ada pesawat. Ya, tapi ya itulah Tuhan turut bekerja ya. Puji Tuhan grup kita ini semuanya bisa terbang, ada pesawat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rasanya itu secara manusia, saya cuma berdoa ini Tuhan, saya mendengar orang-orang itu yang naik Emirates bagasinya tidak nyampe. Saya sudah berdoa Tuhan tolong nih bagasi, kalau enggak nyampe kita pakai baju apa lagi di sini. Memang saya bilang sama suami ini penuh resiko ini penerbangan kali ini, perjalanannya ini aduh benar-benar. Tapi
Setelah naik pesawat, saya buka handphone di atas pesawat ya, pakai wifi di pesawat. Ya Pak Petra kirim berita, Bu, barusan Israel menyerang Iran. Saya di pesawat begini, Tuhan kenapa enggak kemarin mereka menyerang? Ini memang penuh drama ya saudara. Saya sampai kirim di grup hamba-hamba Tuhan teman-teman saya gini. Tolong dong hamba-hamba Tuhan yang penuh hikmat, tolong artikan maksud Tuhan ini apa ya. Saya berdoa Tuhan kasih tanda. Jangan sampai Israel menyerang Iran. Kenapa sudah di pesawat baru saya dapat berita itu, kan gak bisa turun tuh. Jadi saya bilang sama suami, ya sudahlah, berarti memang Tuhan maunya begini. Tuhan bilang, saya tahu kalau saya munculkan itu berita, kau gak jadi berangkat. Jangan suka mencari tempat aman. Bilang kanan kiri, gak usah maunya aman terus, malah Tuhan bawa tidak aman. Ya astaga Tuhan ya. Jadi memang ikut Tuhan itu deg-degan, ngeri-ngeri sedap saudara. Ya, semakin kita mau yang aman, semakin. Tapi saya ingat Yesus berkata begini, siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan. Tapi siapa yang tidak takut kehilangannya dan menyerahkan nyawanya bagiku, maka dia akan mendapatkan nyawanya. Karena kita percaya saudara, sekalipun kematian di dalam Yesus itu ada jaminan kehidupan yang kekal. Akhirnya saudara Barak bilang, oke, kalau memang itu suara Tuhan, kau ikut maju denganku. Ya, Deborah bilang, siapa takut? Cuma satu ya, sebenarnya kamu akan dapat kemuliaan dari kemenangan, karena kau bisa bunuh Sisera dengan tanganmu sendiri. Tapi karena kau meragukan Tuhan, kemenangan itu, kemuliaan itu akan diberikan kepada seorang wanita. Ya, dan wanita itu juga bukan Deborah, tapi siapa? Ya, Yael saudara. Dia lagi nunggu di tenda, tiba-tiba ya Sisera lari dalam pengejaran karena sudah kalah perang, dan akhirnya saudara gampang banget dibunuh. Ya, lagi tidur, dia ambil ya patok kayu lalu ditikam di pelipisnya dan dia mati di tangan seorang perempuan. Sangat memalukan. Tapi saudara, kita lihat di sini, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Makanya saya selalu bilang, jangan taruh iman sama pendeta, jangan taruh iman kepada siapapun, tapi taruhlah iman kepada Tuhan. Amin. Karena pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Coba kalau saya sudah dengar berita itu, kita sudah tidak jadi berangkat. Saudara kecewa kan sama saya? Karena saya juga manusia. Tapi itulah Tuhan, Dia turut bekerja dalam segala perkara. Ya, jadi yang tidak jadi ikut, sorry ya. Ya, ini memang grup yang penuh dengan ya, pengalaman iman. Jadi saudara bisa cerita, ya akhirnya sudah dari tahun lalu sampai begini. Semua Tuhan buat indah pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ya, kita bersyukur. Bahkan di tempat ini juga saudara ada satu peristiwa yang ada dalam Markus pasal 9. Nanti saudara baca karena waktu kita sangat sempit. Gereja sudah mau tutup sebentar lagi. Ya, Markus 9 kalau saudara baca nanti di sana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan gunung ini, Gunung Tabor ini adalah gunung yang dipastikan oleh para ya sejarawan, arkeolog, bahkan ya dari cerita dari zaman dulu. Cerita itu kan terus ada saudara, karena ini benar-benar fakta ya yang menunjukkan bahwa di tempat inilah Yesus dimuliakan. Ketika pada waktu itu ya dikatakan di sana 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Markus 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kita baca sepintas aja. Dan ketika saudara dikatakan di sana, dia mengajak ya 3 orang murid kesayangannya, Petrus, Yakobus dan Yohanes.
Dan di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih, apa dikatakan? Berkilat-kilat, penuh cahaya, saudara. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu, yang dapat membuat saudara pakaian yang seperti itu. Tidak ada, karena memang itu kemuliaan Tuhan. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, kedua sedang berbicara dengan Yesus. Saudara tidak usah tanya kepada saya, bagaimana mungkin Elia dan Musa datang? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk memberikan keyakinan kepada para murid-muridnya bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Dia bukan hanya sekedar manusia, maka dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia bisa, saudara. Ya, dan memang ternyata benar. Dan ketika itu mereka melihat, ya, Petrus berkata kepada dia, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan hari ini kita ada di tempat ini, saudara, di mana Yesus dimuliakan. Kita juga berdoa biar dari tempat ini Tuhan beri kemenangan, Tuhan berikan kemuliaan. Kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian, saudara. Ya, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Engkau segala-galanya bagi kami. Segalanya. Amin. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pernah memberikan kemenangan di tempat ini Tuhan, kepada Deborah dan Barak untuk menghadapi pasukan yang begitu besar. Kami juga percaya tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun pergumulan tantangan yang kami hadapi, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan kepada kami kemenangan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu Bapa, apapun yang sedang kami hadapi, alami, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada di tempat ini Bapa. Karena itu kami bersyukur, berkati tempat ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, supaya tempat ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Biarlah anugerah, rahmat, cinta kasih dari Tuhan turun atas hidup kita.
Biarlah seluruh keluarga kita yang kita tinggalkan diberkati oleh Tuhan. Suami anak-anak kita, mereka semua boleh mengalami Tuhan. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin.